Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tasya Arcinta, NIM 72221250005, mata kuliah Digital Marketing, dosen pengampu Pak Bambang Purnomo. Nah, jadi kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume Digital Marketing Revolusi Industri. Industri 1.0 memperkenalkan mesin produksi mekanis yang didukung oleh air dan uap. Industri 2.0 memperkenalkan jalur produksi massal yang didukung oleh energi listrik. Industri 3.0 menggunakan elektrik dan pengembangan IT yang lebih lanjut dan dalam produksi otonom. Industri 4.0 berdasarkan cyber, fisikal, dan sistem. Nah, tradisional marketing adalah metode pemasaran konvensional yang menggunakan media offline untuk menjangkau audiens. Ini mencakup berbagai saluran yang telah ada sebelum era digital. Contohnya, iklan di TV dan radio, cetak atau koran, majalah, brosur, billboard, dan papan reklame, dikrai mail atau surat yang antar ke rumah, event, atau pameran, sedangkan digital marketing menggunakan teknologi untuk memasarkan produk atau jasa melalui berbagai platform online. Fokusnya ini adalah pada interaksi langsung dan engagement dengan audience real time. Contohnya Search Engine Optimization atau SEO, Search Engine Marketing. Dua, sosial media marketing seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lainnya. Yang ketiga, email marketing. Yang keempat, konten marketing atau blog, video, infografis. Yang kelima, iklan berbayar atau Google Ads dan Facebook Ads. Konsep digital marketing, yang pertama ada smart content, yang kedua search engine optimization, yang ketiga social media. Tujuan digital marketing, yang pertama lebih tepat ke arah segmentasi target, yang kedua brand awareness produk, yang ketiga meningkatkan revenue atau sales. Jadi selama 5 tahun ke depan, penjualan e-commerce Asia Tenggara juga diproyeksikan akan mengikuti negara-negara tersebut, tumbuh sebesar 14% per tahun. Pertumbuhan konsumen digital ini ada Indonesia sekitar 15%, Vietnam 8%, Malaysia 5%, Filipina 5%, Singapura 5%, Thailand 2%. Nah, disruption era adalah inovasi. Ini inovasi yang menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disruption ini berfungsi untuk menggantikan pemain lama dengan pemain baru. Disruption ini menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien, juga lebih bermanfaat. Masyarakat di era digital ini ada tiga. Yang pertama, adanya level intensitas informasi yang tinggi atau kebutuhan informasi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari pada organisasi-organisasi yang ada dan tempat-tempat kerja. Yang kedua, penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan sosial, pengajaran dalam bisnis, serta kegiatan-kegiatan kerja. Yang ketiga, kemampuan pertukaran data digital yang cepat dalam jarak yang cukup jauh. Selanjutnya adalah Internet of Things. Internet of Things atau IOF, sebuah penemuan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada melalui penggabungan teknologi dan dampak sosial. Sementara itu, jika ditinjaukan dari standarisasi secara teknik, IOF dapat digambarkan sebagai infrastruktur global yang untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, memungkinkan layanan canggih dengan interkoneksi baik secara fisik dan virtual. Internet of Things atau IoT ini lebih memudahkan kehidupan manusia. Yang pertama, segala sehari-hari berhubungan untuk masa depan yang lebih cerdas. IoT juga dalam sebuah pertanian, sistem bertanam, koneksi nirkabel, pemantauan dan pengendalian kendaraan, aset, hewan dan peliharaan, rumah pintar dan kota, retail cerdas. Nah, selanjutnya adalah Big Data. Apa sih itu Big Data? Big Data adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada teknologi dan teknik untuk
memproses dan menganalisa sekumpulan data yang memiliki jumlah yang sangat besar, baik yang berstruktur, semi-struktur, dan tidak struktur. Importance of big data, cost saving, time saving, social media listening, customer acquisition, marketing insight, dan innovation. Keunggulan dan manfaat digital marketing, keunggulannya itu murah, efektif, terus interaktif, merespon isu dengan cepat, target halayak yang spesifik, lebih terukur, tidak ada batasan geografis, kaya dengan data. Terus manfaatnya menjangkau lebih banyak audiens, real time, dan lebih terukur. 3, lebih hemat biaya promosi, lebih mudah berinteraksi dengan audiens, aktivitas pemasaran untuk lebih ringan. Selanjutnya sosial media. Sosial media adalah teknologi komputer yang memfasilitasi pembagian ide, pemikiran, dan informasi melalui jaringan dan komunitas virtual. Berikut adalah contoh-contoh dari media sosial. Yang pertama Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, YouTube, Telegram, Snapchat, dan Twitter. Sosial media marketing adalah penggunaan sosial media platform tempat penggunaan pembangun jaringan sosial dan berbagai informasi untuk membangun merek perusahaan, meningkatkan penjualan, dan mendorong lalu lintas situs web. Apa sih itu e-commerce? E-commerce pada umumnya merupakan kegiatan bisnis atau perniagaan atau perdagangan atau juga jasa yang berhubungan dengan erat dengan konsumen, manufaktur, internet service provider, dan perdagangan perantara dengan menggunakan media elektronik. Dalam hal ini, media elektronik utama dengan menggunakan internet. Manfaat e-commerce, yang pertama jangkauan yang luas. Sebagai pemilik toko offline, hanya bisa menghubungkan pembeli dari wilayah yang sama. Apakah toko offline ini memiliki situs web e-commerce atau tidak? Maka dampaknya akan berbeda. Keuntungan pertama dari e-commerce adalah pembeli di seluruh negeri dapat berdagang di toko Anda. Yang kedua, unlimited hours atau tidak dibatasi oleh waktu. Di dunia nyata ini dapat dilakukan 24 jam sehari, tetapi biaya untuk mendukungnya sangat besar. Pembeli dapat mengakses toko dan berbelanja online, bahkan ketika mereka sedang tidur nyenyak. Manfaat e-commerce tentu sangat bermanfaat di sini bagi kita semua. Ketiga, biaya rendah. Biaya pengoperasian instalasi online jauh lebih rendah daripada toko fisik. Paling tidak, Grassmedia tidak perlu memikirkan gaji karyawan, sewa gedung, ataupun tagihan listrik. 4, mempromosi transaksi dan pengiriman dengan mudah. Jadi saat ini tuh terdapat berbagai layanan pembayaran elektronik yang diproses di internet. Pengiriman juga bisa dapat dilacak secara online. Yang kelima, mempelajari kebiasaan pelanggan. Menjalankan bisnis online tanpa memahami perilaku pelanggan artinya menyanyiakan investasi dalam bisnis. Saat ini juga banyak alat analisis yang dapat digunakan untuk memeriksa toko online seperti Google Analytics. Yang keenam, bekerja dari mana saja. Seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu manfaat platform online adalah selalu dapat diakses. Dampak negatif e-commerce, pertama itu potensi terjadinya penipuan di mana seorang kehilangan dari segi finansial karena kecurangan pihak lainnya. Kedua, memungkinkan terjadinya pencurian data dan informasi rahasia dan berharga yang mengakibatkan kerugian besar dari korban. Potensi terjadinya kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan yang diakibatkan oleh gangguan sistem, misalnya human error atau gangguan listrik tiba-tiba. Yang keempat, memungkinkan terjadinya akses yang dilakukan orang lain tanpa autorisasi, misalnya hacker yang membobol sistem perbankan. Yang kelima, kampanye negatif via internet yang dilakukan kompetitor yang dapat mengakibatkan buruk bagi sebuah bisnis. Yang keenam, potensi kerugian yang bisa terjadi akibat kesalahan manusia, baik itu sengaja atau tidak sengaja, dan juga kerusakan sistem elektronik. Jadi apa tuh
Jadi apa itu sih website? Nah, website adalah sebuah kumpulan halaman yang di dalamnya terdapat berbagai macam informasi teks, data, gambar maupun video yang bersifat dinamis mau ataupun statis. Webs adalah ruangan atau halaman informasi dengan menggunakan teknologi hyperlink untuk menghubungkan tiap dokumen. Dengan teknologi ini, pemakaian dituntun untuk menemukan informasi dengan mengikuti tautan atau link yang disediakan dalam halaman webs yang ditampilkan lewat web browser. Jadi WW ini ditemukan pertama kali pada tahun 1991 oleh tim Berners-Lee. Pada awalnya Berners-Lee ini hanya ingin menemukan cara untuk menyusun arsip risetnya. Sistemnya itu adalah program berbentuk software atau perangkat lunak yang diberikan nama Enquirer. Dengan programnya ini, Berners-Lee berhasil membuat jaringan yang menautkan berbagai arsip sehingga dapat mempermudahkan mencari informasi yang lebih dibutuhkan. Nah, fungsi website itu ada fungsi komunikasi, fungsi informasi, fungsi entertainment, dan fungsi transaksi. Tujuan website mempengaruhi jangkauan promosi, media tanpa batas, terus promosi terluas, media pengenalan perusahaan sebagai media promosi. Nah, website rank market share ini ada WordPress, Joomla, Drupal, Magento, Blogger, Sofity, Bigtrix, Stay43, Squarespace, dan PrestaShop. Nah, tipe-tipe website ini, yang pertama e-commerce website, infofinder website, educational website, non-profit website, media website, portfolio website, dan bisnis website. Jenis website ada blog, toko online, website bisnis, website pribadi, website pemerintah, website majalah, dan portal berita, website non-profit, dan website portofolio. Nah, macam-macam desain. Yang pertama adalah website dinamis. Website dinamis merupakan suatu website yang secara strukturnya diperuntukkan untuk update sesering mungkin. Biasanya selain di menu utama yang bisa diakses oleh para pengguna atau user pada umumnya, juga telah disediakan halaman backend, yaitu mengedit konten dari website tersebut. Contoh dinamis webs dinamis ini banyak sekali bisa kita temui di internet, misalnya web berita, personal blog, toko online, marketplace, dan lainnya. Contoh situsnya seperti website berita kompas.com, detik.com. Yang kedua, website interaktif. Ini adalah sesuatu website yang memang pada saat ini memang terkenal. Contohnya website interaktif seperti forum dan blog. Di website ini, para pengguna bisa berinteraksi dan juga beradu argumen mengenai apa yang menjadi pemikiran mereka. Selanjutnya, SEO atau Search Engine Optimization adalah upaya untuk meningkatkan trafik dari sebuah website dengan memaksimalkan perform setiap konten untuk setiap konten agar diurutkan teratas dalam mesin pencarian atau search engine. Berikut 10 mesin pencarian paling populer di dunia. Yang pertama Google, kedua Microsoft, yang ketiga Yahoo, yang keempat Baidu, yang kelima Yandex, yang keenam DuckDuckGo, yang ketujuh Ask.com, yang ke-8 Ecosia, yang ke-9 All.com, yang ke-10 Internet Archive. Nah, kegiatan SEO ini yang pertama ada riset kata kunci, Google Trends, terus keyword tools, Ubergans, dan Google Ads. Yang kedua menulis artikel untuk berdasarkan keyword yang tengah trending guna menarik para pembaca ke dalam website. Terus optimasi on page, mengoptimalkan perform konten di dalam halaman web agar mencari atau search engines dapat dengan mudah mengidentifikasikan isi konten dan memahami materi yang disajikan dalam suatu website. Yang keempat, optimasi of page,
mengoptimalkan perform konten di luar website. Pentingnya untuk dilakukan terlebih bagi website baru yang belum memiliki banyak pembaca atau audiens. Evaluasi SEO ini menggunakan website analitis, kegiatan menganalisis traffic dari sebuah website setelah kegiatan SEO yang dijalankan untuk menentukan strategi SEO selanjutnya. Berikut adalah elemen yang dapat diperhatikan. Yang pertama, SEO testing ini untuk mencari kata kunci dan temu perangkat Anda. Terus jumlah pengunjung, adakah kenaikan atau penurunan jumlah visitors. Yang ketiga, popular content, artikel yang paling disukai maupun yang tidak disukai. Nah, yang selanjutnya affiliate marketing. Jadi affiliate marketing adalah pemasaran di mana penerbit digital atau situs web mempromosikan pengecer online yang menghasilkan komisi berdasarkan penjualan atau prospek yang dihasilkan iklan untuk mengecer online tersebut. Dengan affiliate marketing, hanya perlu bekerja satu kali, yaitu memasukkan link ke website, kemudian mendapatkan penghasilan setiap kali ada orang yang menghasilkan transaksi melalui link tersebut. Ini juga disebut dengan passive income. Nah, selanjutnya cara affiliate marketing bekerja. Yang pertama, dalam bisnis online, semua affiliate marketing melakukan penjualan melalui link khususnya atau dikenal dengan istilah affiliate link. Yang kedua, affiliate link ini diberi oleh affiliate merchants atau pemilik barang atau jasa. Yang ketiga, caranya misalnya kita ingin menemukan suatu produk online yang kita ingin jual, lalu kita melihat website tersebut menawarkan program affiliate. Setelah itu kita bisa mempelajari ternyata mereka bersedia memberi kita komisi sebesar 40% untuk setiap penjualan yang kita hasilkan. Yang keempat, selanjutnya kita mendaftarkan diri dan mengisi form pada program affiliate tersebut. Yang kelima, setelah mengikuti proses selanjutnya sampai selesai, affiliate merchants ini akan memberikan affiliate link dan tugas kita selanjutnya adalah mempromosikan affiliate link tersebut. Yang keenam, cara mempromosikan dengan menempatkan link itu di web kita atau email signature dengan harapan ada orang yang mengklik dan membeli produk atau jasa yang kita pasarkan tersebut. Yang ketujuh, pada saat ada orang yang mengklik affiliate link kita ini dan melakukan pembelian, maka kita akan diberi komisi untuk penjualan tersebut. Nah, affiliate marketing increase traffic ada 4. Yang pertama, Google AdWords. Ini akan membantu membangun lalu lintas instan dari pembeli yang ditargetkan dan menghasilkan penjualan dan meningkatkan keuntungan instan. Yang kedua, Facebook Advertisement. Iklan Facebook yang membawa produk dengan biaya lebih rendah dari Google menambahkan pembeli yang relevan dan meningkatkan penjualan. Di sini juga dapat menggunakan berbagai media seperti gambar, video, dan teks sebagai alat promosi untuk menjelaskan produk dan menghasilkan lalu lintas ke situs. Yang ketiga, YouTube marketing, salah satu tempat yang paling penting untuk mendapatkan lalu lintas sumber. Ini akan memberikan jumlah instan dan besar, tidak dapat menentukan peringkat video dalam kata kunci yang inginkan di video Google dan YouTube keduanya. Yang keempat, use social media site. Ini adalah situs sosial media yang menghasilkan sebagian besar lalu lintas hari ini dan menggunakan dengan baik akun yang kuat dengan mengikuti besar dapat memberi kita hasil yang lebih baik. Sampai sini presentasi saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.